Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihil muttaqin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita bisa hadir mengikuti salat zuhur berjamaah dilanjut dengan ta'lim beberapa menit, sekitar 30 menit ke depan. Pada kesempatan ini kita ingin sedikit membincang tentang haji dan kurban. Di sini belum ada tulisannya tentang kurban. Baik Bapak Ibu, jadi nggak ada ibunya, ada nggak? Ada ya. Jadi kita sekarang di bulan ke-12 Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu memang ada dua amalan penting ya. Satu ibadah haji, yang kedua kurban. Ya. Dan ini ada irisannya ada hubungannya antara pelaksanaan haji dan kurban. Dua-duanya menyimpulkan atau mengajak kita untuk terus meningkatkan kesolehan vertikal kita kepada Allah dalam bentuk ketaatan, beribadah dan seterusnya. Sekaligus juga mengingatkan momentum haji dan kurban itu untuk meningkatkan kesolehan sosial, kepedulian sosial, mengatasi masalah-masalah sosial. Kurban misalnya itu kalau sungguh-sungguh potensinya itu ditingkatkan, direkrut digali sebesar-besarnya potensi kurban itu, kemudian dikelola, diawetkan seperti yang sudah dilakukan oleh lajismu sebagian ya, dikalengin dagingnya itu dibuat rendang, sudah kornet awet. Nah itu boleh jadi momen satu tahun sekali Idul Kurban itu bisa untuk kebutuhan 11 bulan ke depan kalau betul-betul dimaksimalkan. Baik, kita mulai dari haji, singkat-singkat saja. Kalau ini sudah masuk ke sana ya. Ya, apa dan mengapa haji ya. Jadi haji itu memang unik karena perintah untuk melaksanakannya sudah dikemandangkan sejak lama ya. Wa adim finnas bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Sejak dulu ya, sejak Nabi Ibrahim. Kalau ada orang mengatakan belum dipanggil itu salah. Jadi sudah dipanggil sejak dulu ya. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri sebaik-baiknya, nabung, tapi juga jangan memaksakan ya. Diduga antrian yang panjang sekarang pelaksanaan ibadah haji itu karena sekitar 20 tahun yang lalu ketika booming bank syariah awal berdiri itu banyak melakukan iming-iming talangan-talangan daftar haji itu, sehingga orang pada berbondong-bondong, akhirnya numpuk ya. Pas dipanggil kemarin banyak juga yang nggak siap karena belum cukup dananya. Padahal memang berhaji itu ada kata istitoah, ada syarat mampu ya. Maka alami saja. Kalau alami itu insya Allah sebenarnya mungkin antriannya nggak jadi panjang gitu ya. Ya itu nanti perlu diskusi lebih jauh ini kan, ada lembaga haji dan umrah, ada Mas Kiai Ziyad. Mungkin ngelobi ke pemerintah Arab Saudi supaya kuotanya ditambahkan, atau kerjasama dengan negara-negara tetangga yang tidak mampu memenuhi kuota diminta dan seterusnya, supaya antrian tidak terlalu panjang. Kemudian apa itu? Al-hajju ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu memang betul-betul harus dilihatkan lillah ya, walillahi, diawali walillahi. Nanti di ayat lain Al-Baqarah 196
wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di awal diingatkan, di akhir itu menunjukkan selama proses haji dan setelah haji itu memang harus menunjukkan pelaksanaannya itu karena betul-betul lillah, karena Allah. Dibanding puasa itu kan tidak bisa dipamerkan ibadah puasa itu. Kalau haji itu di kampung biasanya seminggu sebelum berangkat tuh sudah selamatan. Kalau di Jawa Timur itu nyendok makan rawon dulu ya. Masang petasan di sini ya. Terus nggak jadi berangkat malu. Nah itu sangat mungkin ya kita itu agak niatnya itu bisa bergeser gitu ya, bisa pamer, bisa ini. Nah, itulah pentingnya memasang niat bagi kita semua yang mungkin nanti berkesempatan melaksanakan ibadah haji itu betul-betul lillah. Kemudian nah ini ada ayat penting ini. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, haji itu memang bulannya tertentu, waktunya tertentu, tempatnya juga tidak bisa diganti atau dipergilir ke Jakarta misalnya, ke Indonesia, ke Parung. Nah, dulu ada jamaah itu haji itu cukup ke Parung saja, Ahmadiyah ya, Ahmadiyah. Nah ayat ini mengingatkan bahwa faman farada fihinnal hajja, siapa yang sudah memantapkan diri, memang sudah daftar atau sudah dapat jadwal ya, terus melaksanakan berangkat ya, fala rafasa wala fusuqa wala jidal ya. Allah mengingatkan kita dilarang untuk berbuat rafas, berkata-kata jorok, apalagi porno misalnya ya. Kemudian wala fusuqa, fasik ya, ya misalnya ngomongin yang enggak dan lain sebagainya, bohong, dusta ya. Berkata-kata yang palsu ya, dusta itu palsu. Sekarang kata palsu itu lagi viral ya, di mana-mana. Jasa palsu gitu ya. Jadi wala jidal, dan juga dilarang bertengkar, diskusi, debat boleh tapi jangan sampai memancing emosi gitu ya, wala jidal. Nah, larangan-larangan itu sesungguhnya adalah pendidikan ya. Jadi Allah sengaja mengundang kita misalnya yang sudah berkesempatan haji itu untuk dididik di sana, dilatih betul-betul menjadi orang yang baik, orang yang soleh gitu. Dan ayat ini pengaruhnya besar. Bayangkan ya, orang ngumpul segitu banyaknya, kalau itu kontes dangdut, itu mungkin sejam 2 jam udah gesekannya udah luar biasa, ada yang keinjek kakinya atau ketowel ngamuk ya. Tapi karena menyiapkan diri masing-masing dengan baik, ikhlas niat mau haji ya, maka ya alhamdulillah aman ya. Bahwa masih ada yang emosi ya mungkin ya tak terkendali dan lain-lain di sana. Apalagi kelempar batu kan. Emang saya setan dilempar ya. Gitu. Nah, Al-Qur'an mengingatkan lagi, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kebaikan apa saja yang dikerjakan itu Allah akan catat betul, Allah akan ketahui. Artinya berarti di sana memang disuruh banyak beramal soleh, untuk banyak zikir, berdoa, ngaji ya. Walaupun berhaji itu memang tidak ada rukun qauli, istilahnya, tidak ada kewajiban-kewajiban bacaan tertentu gitu ya. Kita diem aja ngikut ya, mutar-muter, selesai sah haji kita. Haji diem. Tapi itu tadi itu banyak waktu senggang yang memang harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya. Apalagi besok mulai tanggal 10, 11, 12, 13 di Mina itu ya. Itu kan utama
kegiatan utamanya cuma jamroh ya, melempar batu itu. Tanggal 10 satu titik ya, jamroh Aqabah. Yang tanggal 11-nya baru ula, wusta, Aqabah. 12, 13 bagi yang ngambil nafar sani. Ada istilah nafar awal, nafar sani. Nafar awal itu kalau ingin menyelesaikan di tanggal 12 sudah boleh. Cuma syaratnya sebelum maghrib harus meninggalkan Mina gitu ya. Fikihnya begitu ya Pak Ustadz ya. Nah nafar sani ya lengkap sampai apa? Sampai tanggal 13. Nah, dulu Ustadz final tuh bareng haji dengan saya. Ya Ustadz ngambil nafar awal apa sani dulu? Awal ya, lebih awal ya. Jadi memang ibadah haji itu ya ada unsur jasmaniahnya lebih dominan ya, fisik ya, banyak menguras tenaga memang. Ya ada ruhaniyahnya ya, kolbiahnya, ada maliyahnya jelas ya, kecuali yang dapat undangan seperti Ustadz Agus ya, dapat dulu yang itu VVIP ya. Ada istimaiyah tadi di tulisan di slide sebelumnya ya. Memang ibadah haji dan juga sakofiyah bisa menjadi pertukaran peradaban ya. Baik, jadi wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekalnya itu memang ketakwaan. Kebaikan, kesalehan diri itulah yang terpenting ya. Kita lanjut saja. Tujuan haji ada dua ini. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Untuk menyaksikan manfaat yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi misalnya tawaf misalnya, itu pesan moralnya adalah hidup ini kalau ingin maju dinamis ya harus bergerak. Itulah pelajaran tawaf. Bergerak ya, berputar, apalagi. Tapi juga bergeraknya itu tetap bersandar ya, berpusat kepada satu yang maha satu yaitu Allah. Itulah pesan, salah satu makna filosofi di balik pelaksanaan tawaf. Al-hayatu harokah, hidup sendiri itu adalah sebuah pergerakan. Jadi kalau nggak mau bergerak ya mati ya, diem ya. Jadi kalau ingin maju harus aktif, kreatif, bergerak. Nah, haji itu mengajarkan itu, salah satu aspek kehidupan kita ini juga bergerak. Tapi di saat yang sama ada wukuf. Wukuf tadi berhenti sejenak, merenung, melakukan muhasabah diri, mempertanyakan siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita ya. Yang sampai kepada taraf apa kalau dalam istilah sufi itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mengenali siapa dirinya maka dia akan lebih mudah mengenal Allah. Faqad arafa rabbahu, mengenal Tuhannya. Nah maka saat tertentu kita juga memang perlu wukuf ya, berhenti sejenak, merenung di tengah hiruk pikuk kehidupan kita ini sehari-hari yang tidak pernah habis urusan dunia banyak sekali. Maka kita juga perlu untuk wukuf ya, berhenti sejenak, istirahat ya. Sunnahnya berdoa ya, di Arafah itu. Dan wukuf itu menjadi inti dari haji ya. Al-hajju Arafah Al-hajju Arafah. Haji itu memang harus datang ke Arafah itu. Maka yang sakit, yang diimpus di mobil pun dihadirkan ya. Karena ketika itu tidak bisa, haji kita jadi belum terjadi, belum sah. Mungkin hanya dapat umroh ya, al-hajju arafah. Jadi kita bisa menyaksikan banyak manfaat ya, dari manasik haji itu, banyak sekali ya. Tadi baru tawaf, wukuf, ada lagi apa? Melempar jumroh, jamroh, jamarat ya. Itu kan, dan banyak menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di ibadah haji itu. Sa'i misalnya ya, sa'i itu kan bagaimana dulu
Siti Hajar mencari air untuk kehidupan putranya Ismail ya, harus berusaha keras ya, dimulai dari Sofa, Marwa, balik lagi Sofa, Marwa, Sofa, Marwa. Sofa sendiri itu punya arti apa? Ketulusan, keikhlasan, kesucian, kebersihan niat ya. Jadi memang kalau ingin sukses, ingin meraih apa? Kesuksesan itu harus dimulai dengan niat yang suci, tapi dibarengi dengan usaha maksimal. Sa'i, as-sa'yu itu berusaha dengan maksimal. Bahkan ada di pelaksanaan sa'inya itu, mas'a itu tempat sa'i, ada yang harus sampai berlari kecil gitu ya, saking harus bersungguh-sungguhnya. Nah itu insya Allah akan menghasilkan marwah. Marwah itu kemanfaatan, kepuasan yang maksimal gitu. Sebagaimana Siti Hajar kemudian dengan Ismail itu menemukan sumber air Zam-Zam ya. Itu sebelah mananya itu Masjidil Haram itu? Kalau di YouTube tuh ada sumur gede gitu ya, di bawahnya situ ya. Jadi luar biasa itu, di tengah apa namanya wilayah yang sangat tandus ya, mungkin ngebor di sekelilingnya juga susah itu mendapatkan apa sumber air, tapi itu luar biasa. Air Zam-Zam ya, diminum jutaan orang tiap hari, tidak habis. Kalau sumur kita itu sejam habis itu kering ya. Itu artinya bahwa segala sesuatu itu kalau diniatkan dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan memberikan manfaat yang besar, yang luas ya. Oleh karena itu kita kalau minum air Zam-Zam itu sebenarnya berhutang budi ya kepada apa keluarga Nabi Ibrahim, wabil khusus Siti Hajar ya, yang telah mencarikan itu gitu ya. Nah mudah-mudahan nggak pernah kering sumber air Zam-Zam sampai ke depan. Yang kedua zikrullah tadi ya, mengingat Allah. Ya berdoa saja, wukuf banyak berdoa, di Mina juga banyak berdoa ya, dan seterusnya. Larangan nih yang tadi sedikit sudah kita singgung. Ini kan banyak pelajaran di sana ya. Misalnya berkata kotor tadi jelas ya. Ini kan akhlak ya. Betapa ya kotor, dusta ya. Bahkan orang berdusta itu cenderung untuk berdusta yang jilid kedua, ketiga, menutupi dusta sebelumnya gitu. Bertengkar. Bertiap hari kita melihat pertengkaran ya. Memakai pakaian bukan ihram atau yang berjahit, itu simbol juga ya. Pakaian ihram itu simbol kesederhanaan, kesetaraan, dan sekaligus mengingatkan bahwa kita nanti ketika kembali kepada Allah ya akan berpakaian yang itu gitu ya. Mau presiden mau rakyat jelata sama, yang laki-laki ya hanya 2 helai itu, 2 lembar untuk bawah dan atasannya. Bahkan menikah dan menikahkan selama proses haji belum selesai, belum tahu itu nggak boleh. Itu berarti pelajaran buat kita untuk apa mengendalikan diri ya. Tidak gampang apa namanya memperturutkan nafsu. Berburu binatang, di sana itu banyak burung apa? Burung dara. Pikiran saya, wah ini orang Lamongan kalau ngelihat burung dara ini buat pecel dara, mantap ini. Buka di dekat Masjidil Haram sana tiap malam pasti rame tuh yang datang ya, apalagi orang Indonesia kan kangen masakan. Nah, tapi ini pelajaran, simbol untuk apa namanya memelihara ya, untuk menjaga, melestarikan ya hewan-hewan tertentu yang memang harus dijaga, dikembangkan gitu untuk di tanah air kita. Itu tidak gampang dimusnahkan. Nah, gitu. Kecuali memang diperintahkan buat korban kambing misalnya besok. Bahkan mencabut, merusak tanaman. Di sana kan nggak banyak tanaman. Nah, buat kita ini cocok sekali pesan haji ini. Jangan menggunduli hutan semau-maunya misalnya. Itu kan pelajaran dari ibadah haji sebenarnya. Ya, hutan kita mulai habis. Kan banyak negara lain tuh justru marah ke kita.
kenapa digundulin, ntar saya nggak bisa impor kayu dari Indonesia. Kitanya malah nggak merasa kehilangan. Afrika itu ketergantungan kayu dari kita besar sekali ya. Apalagi di Eropa ya, untuk keseimbangan apa istilahnya ozon apa itu kita ini jadi paru-paru dunia, tapi lama-lama tandus juga nanti. Padahal di haji sudah diingatkan tuh, mencabut, mematahkan, merusak tanaman ya. Menebang boleh tapi di manage ya, disiapkan kadernya. Pohon kok kader apa istilah ya, penerusnya ya, ditanam. Boleh yang tua yang besar dipanen ya, tapi jangan dibakar kemudian apalagi dialihfungsikan ya. Nah itu kita nanti kehilangan kekurangan kayu. Jadi larangan-larangan itu mengandung pendidikan ya. Jenis haji ini nggak usah, ini tamattu, qiran, ifrad. Masih ada waktu berapa menit lagi nih? Filosofi dan pesan ya, tadi beberapa sudah kita sebut sesungguhnya bahwa ya mulai dari berpakaian ihram, tawaf, sa'i ya, kemudian wukuf. Nah, melempar batu itu penting juga itu. Kalau nggak dimaknai nanti jadi lucu. Ngapain itu orang Islam kok? Pokoknya di YouTube itu odong kayak melemparnya itu sampai muter-muter badan, wuts gitu ya, luar biasa. Seperti ada setan betulan di situ. Itu kan simbol ya, simbol dulu Nabiullah Ibrahim dan keluarga mampu menolak godaan setan. Setannya itu boleh jadi manusia, tetangga, temannya. Misalnya Siti Hajar gitu digoda oleh ibu-ibu yang lain. Misalnya kalau orang sini nyebut pok gitu, empok diajeng punya anak ganteng gitu kok rela dikorbankan. Mbok ya jangan gitu. Nah, tapi Siti Hajar tidak bergeming ya, karena paham ini perintah dari Allah, ini ujian, ini cobaan, dan anak itu betul-betul dicintai karena kehadirannya dinantikan banget. Ismail itu lama Nabi Ibrahim menikah belum dikaruniai anak, hadir Ismail. Nah diuji oleh Allah ya, inni ara fil manam anni atbahuka ya. Nabi Ibrahim mimpi ya. Kalau Nabi mimpi itu namanya terima wahyu ya. Kalau kita mimpi saja. Terima wahyu, perintahnya suruh memotong, menyembelih anak. Kan sangat berat. Mungkin tidak ada syariat seberat ini. Sholat, puasa itu jadi ringan sebenarnya kalau kita ingat perintah ini. Dan dari awal tidak ada tanda-tanda atau Nabi Ibrahim sudah dibisikin laksanakan saja, ntar mau saya ganti hewan. Enggak. Sampai ke detik-detik terakhir itu Ismail disuruh berbaring ya di dekat di Mina sana, ada tugunya di sana, diduga di situ dulu udah diasah goloknya ya. Itu tidak ada bahwa akan diganti seekor 9. Nah tapi Allah melihat Nabi Ibrahim sudah tulus, ikhlas, lulus ujian, cintanya kepada Allah tidak terkalahkan dengan cinta kepada Ismail. Lalu Allah baru mengganti dengan seekor sembelihan yang besar. Itu diabadikan dalam surat As-Saffat ya. Nah disitulah sekaligus menjadi syariat kurban itu ya, bagi kita gitu. Jadi oleh karena itu pesan melempar jumrah itu adalah bagaimana kita mampu melempar jauh-jauh ya, segala bentuk keingkaran di bahasa formalnya, segala bentuk keingkaran kita kepada Allah gitu. Mampu kita tolak gitu. Diajak korupsi no, bisa mengatakan no misalnya, itulah makna jumrah, makna jamroh ya, melempar batu kecil itu dan lain-lain ya.
dalam kehidupan sehari-hari ini yang godaan itu sering kali datang kepada kita ya, mengajak kepada yang mungkar ya. Dan setan itu memang ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Setan. Malaikat kita pengennya Nabi adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, gitu. Nah, langsung sedikit saya tambahkan ke korban. Jadi ayat atau di tanggal 10 itu kan kemudian dulu Nabi setelah wukuf kemudian sempat singgah di Musdalifah. Nah, sekarang ada peraturan baru pemerintah Arab Saudi untuk Musdalifah itu tidak harus turun. Bahasanya murur. Dulu kan harus tanzil, turun dari kendaraan walaupun beberapa saat ya, sambil ngambil batu. Nah, sekarang itu tetap lewat tetapi ya mungkin sehelo saja langsung dilanjut ke Mina. Itu namanya murur bahasanya sekarang itu. Jadi lebih singkat kayaknya. Mungkin untuk kemaslahatan bersama. Nah, tanggal 10 itu kan Idul Adha ya. Jadi disyariatkan dan 11, 12, 13 untuk berkurban. Nah, berkorban itu simbol juga kepedulian tadi. Inna a'tainaka, ini salah satu ayatnya. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkurban itu perintahnya sejajar. Maknanya dua di sini menurut beberapa ahli. Yang pertama bahwa korban itu hampir sama pentingnya dengan sama wajibnya dengan salat gitu. Hampir ya. Nanti tentu bagi yang tidak mampu ya tidak ada kewajiban berkorban. Yang kedua bahwa ibadah vertikal ya, kesalahan vertikal, sholat, puasa, termasuk haji ya, kalau tidak ditindaklanjuti dengan kesolehan horizontal itu sia-sia ibadah kita, belum dianggap oleh Allah, nilainya rendah, tapi harus seimbang ya. Maka dalam Al-Quran itu amanu wa amilus sholihah itu sering disebut secara paralel. Menurut Pak Quraisyab itu sampai 84 kali amanu wa amilus sholihah. Pentingnya beriman kepada Allah, salat, ibadah pokok, ibadah mahdhah, wa amilus sholihat, dan beramal soleh ya, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk kepedulian. Bahkan surat Al-Ma'un itu kan lebih keras lagi. Kita mengaku sudah beragama tetapi tidak peduli fakir miskin, yatim piatu ya, itu dianggap sebagai apa? Pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kan keras sekali peringatan pentingnya keseimbangan ini, kesolehan vertikal dan horizontal itu. Nah, Muhammadiyah secara umum itu dari awal mengajarkan itu sebenarnya. Beragama itu jangan hanya formalitas, beribadah ya, beribadah penting, sholat iya harus dikerjakan ya, tapi tindak lanjutilah dengan banyak amal-amal soleh, amal-amal sosial ya. Peduli fakir miskin ya, ngurusin yatim dan lain sebagainya, pendidikan dan seterusnya. Itu bagian dari supaya kita betul-betul menjadi orang yang muttaqin ya. Takwa itu kalau dilihat ayat-ayatnya selalu bicaranya keseimbangan, kesolehan vertikal dan horizontal. Hudal lil alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu vertikal, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di Ali Imran 13 berapa itu? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, itu banyak kesolehan sosialnya itu. Dan seterusnya. Saya kira itu sebagai pembuka kajian pada kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti boleh di-share ini anunya
Iya, Haji Arfah. Ini dulu pengalaman nih. Ini ada dialognya. Pak Evinal nggak ikut dulu ini. Iya. Jadi ini keren. Jadi nanti dibaca sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.